Sehingga orang bodoh saja akan bertanya-tanya, handphone disita untuk menjelaskan apa? Ya. 10 atau 15 tahun yang lalu, semenjak 10 atau 15 tahun yang lalu pun saya sudah jadi ahli dalam bidang CCTV. Jadi password pusat data nasional aja bisa diretas, bisa dibuka, apalagi cuma CCTV gitu lah. Kalaupun tidak 7, minimal ada 2 atau 3 CCTV. Dan menariknya di sidang, kan itu disebut CCTV-nya ada, tapi tidak ada orang yang bisa memeriksanya. Come on gitu ya. Saya mendapatkan informasi dari seseorang yang belum muncul, tapi seseorang itu mengaku berada di TKP. CCTV itu ada di jembatan. Kalau itu dibuka, maka yang membuang mayat itu kelihatan. Siapa? Bisa diambil atau tidak itu tergantung 2 hal, faktor teknis dan faktor non teknis. Tadi karena nama petugas ada disebut ya oleh Mas Tony, ya nggak apa-apa lah, kita buka aja. Ibtu Rudiana ya itu memang punya relasi kuasa untuk mengambil itu CCTV itu, karena kan tidak mungkin CCTV itu bisa diambil oleh pemilik minimarket atau misalnya kalau itu dinas tata kota yang ada di Cirebon yang memiliki kamera yang ada di dekat jembatan, atau yang ada di perumahan The Gardens itu, atau orang yang bisa memerintahkan untuk membuka CCTV. Nah gitu. Jadi ada orang yang memerintahkan yang punya relasi kuasa. Dalam hal ini memang betul petugas kepolisian itu punya relasi kuasa itu. Nah artinya apa? Kalau memang itu diambil, malah saya malah bersyukur, ya gitu, bersyukur. Alhamdulillah kalau itu nanti ada dan ternyata masih ada barangnya dan bisa dibuka. Tetapi kalau waktu itu tidak diambil, ya, dan kemudian lewat, pasti sudah tertutup oleh karena CCTV itu bisa bertahan paling hanya 2 minggu atau sebulan. Apalagi kapasitas hard disk waktu itu kan mungkin baru 500 giga atau paling besar 1 tera. Kalau sekarang kan bisa 2 tera, bisa 4 tera gitu. Artinya apa? Ya kalau saya membenarkan analisis tadi dari Mas Tony bahwa kenapa itu tidak dihadirkan? Lah kalau CCTV itu misalnya ini dalam tanda kutip menguntungkan penyidikan yang sudah ada sebelumnya, ya itu pasti dihadirkan. Tapi bisa juga karena itu tidak menguntungkan, nah akhirnya dengan alasan macam, dan alasannya konyol gitu loh. Alasan kok tidak ada orang yang bisa memeriksa CCTV gitu loh. Itu alasan ini harusnya dibantah atau nanti di-challenge oleh kuasa hukum. Gitu. Saya mencurigai CCTV itu didapatkan setelah para pelaku, orang-orang yang diamankan oleh Pak Rudiana itu ditahan, kemudian jadi tersangka, kemudian beredar foto pada babak belur, ya artinya sudah terlanjur ya, orang-orang itu ditersangkakan, ya yang belakangan memang dia mengaku karena disiksa tidak tahan, ya sudah terlanjur ditersangkakan, ya kemudian CCTV itu didapat sehingga tidak dimunculkan, tidak dilampirkan sebagai barang bukti. Jadi keterangan saksinya mengatakan CCTV ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Itu yang saya khawatirkan. Roy Suryo, pakar telematika, mengatakan CCTV di lokasi kejadian setidaknya minimal ada 2 CCTV yang bisa diakses. Pertama di depan minimarket dekat jembatan, dan CCTV milik perumahan dekat TKP kejadian. Potensinya adalah CCTV mengarah ke lalu lalang kendaraan, jadi akan sangat jelas terlihat kejadian ketika rombongan membawa Vina dan Eki pada saat kejadian. Polisi harusnya mampu menampilkan bukti CCTV itu. Kalaupun terkendala tidak bisa membuka filenya, akan sangat konyol sekali aparat polisi pada waktu itu. Bagaimana tidak, data nasional saja bisa diretas, apalagi ini hanya CCTV. Ya artinya kalau CCTV itu dibuka, bisa saja yang muncul itu pelakunya bukan yang ditangkap itu gitu loh. Gimana nih Mas Roy menanggapinya gimana? Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf tadi putus ya. Saya setuju 100% yang disampaikan oleh Mas Tony. Ya, jadi artinya gini. Kalau memang ada CCTV-nya, karena gini, tahun 2015 itu sudah nampak kok di minimarket yang nggak bisa sebutkan ya, di depan sebelum jembatan itu ya, di perbatasan kabupaten dan kota Cirebon itu ada kameranya. Dan di perumahan The Gardens itu, ini jarang disebut nih, perumahan The Gardens ini baru di iNews di situ. Di perumahan The Gardens itu juga ada CCTV. Jadi artinya dimungkinkan misalnya kalaupun tidak 7, minimal ada 2 atau 3 CCTV. Dan menariknya di sidang kan itu disebut CCTV-nya ada,
tapi tidak ada orang yang bisa memeriksanya. Come on gitu ya. Kalau menurut saya ketawa itu membaca berita itu ya. Karena apa? Karena kan 2016 itu sudah bukan 10 atau 15 tahun yang lalu. Semenjak 10 atau 15 tahun yang lalu pun saya sudah jadi ahli dalam bidang CCTV. Jadi artinya kan harusnya ada lah gitu. Kalau nggak ada di Cirebon, ambillah dari Polda Jabar. Kalau nggak ada Polda Jabar, ambillah dari Mabes Polri. Pasti ada lah. Jadi ya moga-moga saja memang kemudian itu bisa. Kalaupun tidak ada, nah ini memang betul ada indikasi yang disampaikan oleh Mas Tony tadi, Mas. Gitu. Tony dan Roy Suryo juga mengungkap, ada indikasi bahwa Ibtu Rudiana memiliki relasi kuasa yang kuat dalam pengadilan lalu. Bagaimana tidak? Kalau bukti CCTV dirasa menguntungkan penyidikan, maka pasti akan dibuka. Namun, kalau dirasa tidak menguntungkan penyidik, maka mungkin akan ditutupi seperti CCTV kasus Vina ini yang tidak dibuka sampai sekarang. Saya mau menegaskan dulu betul apa yang dikatakan Mas Roy. Rupanya Mas Roy ini sudah menyelidiki di depan minimarket yang memang saya juga tidak mau sebut namanya, itu ada. Jadi menurut keterangan saksi yang belum mau muncul ya, menginformasikan kepada saya CCTV itu yang jelas yang diamankan itu ada 2. Satu yang menghadap ke jalan raya akan kelihatan pembuangan mayat. Rombongan motor tuh kelihatan, Mas. Oke. Market itu mengamati nunggu orang lewat sepi gitu loh. Kemudian baru dibuang mayat, bongkar itu. Ya, itu kuncinya ada di Pak Rudiana dan anak buahnya, terutama saksi. 2 saksi yang tertuang dalam putusan pengadilan. Nah, kemudian kalau kecurigaan kami, ya jelas begini. Polisi mana? Ya, polisi mana? Naluri seorang polisi mana? Ketika ada kejadian, harusnya mencari berbagai petunjuk. Dari HP dibuka, dari CCTV dibuka. Mencari tahu, ya. Terlihat dalam kamera pelaku-pelaku yang melakukan itu kan, noktah-noktah. Nah, ini kok malah nggak dibuka. Ya itu juga kan udah pasti lah masyarakat nggak bisa curiga lah. Kalau begitu, kan itu. Jadi, ada yang ditutup-tutupi ini. Karena keterangan saksi Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar, anggota polisi, ya rekan kerjanya Pak Rudiana, sudah menyampaikan di putusan pengadilan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Berarti sudah inkrah 2 orang tersebut harus bertanggung jawab mengenai keberadaan CCTV itu. Harus bertanggung jawab. Nah, diperiksa dulu itu Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar. Nanti yang kemungkinan 2 hal yang terjadi. Pertama, kalau CCTV itu kemudian tidak ada, maka ia harus bertanggung jawab karena sudah menghilangkan barang bukti itu, Mas. Oke, baik. Ya, kemudian yang kedua, kalau CCTV itu ada namun isinya tidak ada, maka harus dikenakan obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, merintangi penyidikan. 2 orang itu harus bertanggung jawab karena sudah tertuang dalam putusan pengadilan.